Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan tugas saya. Soal pertama, saudara merupakan manajer penjualan pada PT Auto Vehicles. Dalam menjalankan operasional, terdapat data silos di Source Customer Relationship Management divisi penjualan. Sebagai seorang manajer, apa yang Anda pahami mengenai data silos? Sebagai manajer penjualan di PT Auto Vehicles, data silos yang saya pahami adalah kondisi ketika data perusahaan tersimpan terpisah-pisah dalam beberapa sistem, departemen, atau platform yang tidak saling terhubung. Akibatnya, data menjadi terfragmentasi sehingga sulit digunakan secara menyeluruh untuk analisis, pengambilan keputusan, dan pelayanan pelanggan. Soal nomor 2, sebagai manajer penjualan apa yang Anda lakukan berkaitan dengan data silos tersebut? Sebagai manajer penjualan, langkah pertama yang akan saya lakukan dengan data silos adalah melakukan evaluasi sistem CRM yang digunakan oleh divisi penjualan. Saya akan mengidentifikasi data apa saja yang masih terpisah dan belum terintegrasi dengan sistem lain. Selanjutnya, saya akan berkoordinasi dengan divisi IT untuk melakukan integrasi data agar dapat diakses secara terpusat. Soal nomor 3, apa hubungan data silos diolah dan tidak diolah dengan segmentasi pasar? Data silos memiliki hubungan yang erat dengan segmentasi pasar karena segmentasi membutuhkan data pelanggan yang lengkap dan akurat. Jika data silos tidak diolah, maka data pelanggan tersimpan terpisah-pisah di setiap bagian. Kondisi ini menyebabkan informasi pelanggan menjadi tidak menyeluruh. Akibatnya, perusahaan sulit mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan perilaku. Hal ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan penjualan. Sebaliknya, jika data silos diolah dan diintegrasikan, informasi pelanggan dapat digunakan secara maksimal. Perusahaan dapat mengenali karakteristik setiap segmen pasar dengan baik dan jelas. Soal nomor 4, berkaitan dengan digitalisasi rantai pasok, jelaskan apa konsekuensi jika salah satu pihak dalam rantai pasok terlambat memperbarui data stok pada sistem optimasi logistik industri otomotif. Dalam digitalisasi rantai pasok industri otomotif, data stok memiliki peran yang sangat penting. Jika salah satu pihak terlambat memperbarui data stok, maka informasi dalam sistem menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam perencanaan produksi. Perusahaan bisa mengalami kekurangan bahan atau kelebihan persediaan. Selain itu, keterlambatan update data stok dapat mengganggu proses pengiriman kendaraan ke dealer. Pengiriman bisa menjadi lambat dari jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Soal nomor 5, apa hubungan rantai pasok dengan optimasi rute? Rantai pasok memiliki hubungan yang sangat penting dengan optimasi rute dalam proses distribusi. Rantai pasok mencakup aliran barang dari pabrik hingga ke dealer atau konsumen. Agar proses distribusi berjalan dengan lancar, diperlukan optimasi rute yang tepat. Optimasi rute bertujuan untuk menentukan jalur pengiriman yang paling efisien dalam rantai pasok, seperti lokasi stok dan tujuan pengiriman sangat mempengaruhi penentuan rute. Jika data rantai pasok akurat, rute pengiriman dapat diatur dengan baik. Hal ini dapat menghemat waktu pengiriman. Selain itu, biaya transportasi juga dapat ditekan. Optimasi rute membantu mengurangi keterlambatan pengiriman. Dealer dan konsumen dapat menerima barang dengan tepat waktu. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan 3 jenis model kepemimpinan di era teknologi otomotif. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional.
Pimpinan transformasional mampu memberikan visi dan arah yang jelas kepada karyawan. Pemimpin ini mendorong karyawan untuk terus berinovasi dan berkembang. Model ini sangat cocok diterapkan di industri otomotif yang terus mengalami perkembangan teknologi. Yang kedua, ada kepemimpinan digital. Kepemimpinan digital menekankan pemanfaatan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan. Pemimpinan digital mendorong penggunaan sistem digital dalam proses kerja. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Yang ketiga, ada kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin kolaboratif mendorong kerja sama antar divisi dan tim. Dalam industri otomotif, kolaborasi sangat penting karena setiap bagian saling berkaitan. Kepemimpinan ini menciptakan komunikasi yang terbuka. Karyawan merasa lebih dilibatkan dalam proses kerja. Dengan kepemimpinan yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Soal nomor 7, jelaskan mengapa penyamaan visi dan mempertinggi kebutuhan bawahan pada salah satu model kepemimpinan merupakan fungsi yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia industri otomotif terkini. Penyamaan visi merupakan hal yang sangat penting dalam dunia industri otomotif yang terus mengalami perkembangan teknologi. Dengan visi yang sama, pimpinan dan karyawan dapat bekerja ke arah tujuan yang jelas. Salah satu model kepemimpinan yang menerapkan hal tersebut adalah kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin berperan sebagai pemberi arah dan motivasi bagi bawahnya. Pemimpin berusaha menanamkan visi perusahaan agar dipahami oleh seluruh karyawan. 8. Kemukakan insight saudara berkaitan dengan manajemen penjualan dealer. Menurut saya, bahwa manajemen penjualan dealer tidak hanya berfokus pada pencapaian target penjualan, tetapi juga pada pengelolaan tenaga penjual dan pelayanan kepada pelanggan. Dealer juga mampu memanfaatkan data dan teknologi akan lebih mudah memahami kebutuhan konsumen. Selain itu, pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sehingga penjualan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.